kehidupan ini masih banyak orang yang fokusnya hanya meniru dan menghafal. Karena memang dulu waktu masih SD ya kebiasaannya kayak gitu. Belajar ya niru yang menghafal. Nah, kalau teman-teman nanti belajar ilmu bisnis atau belajar kelas-kelas yang lainnya, upgrade skill dan lain sebagainya, kalau fokusnya hanya meniru dan menghafal, teman-teman tetap akan jadi orang rata-rata. Ya. Untuk menjadi orang luar biasa, teman-teman fokusnya bertumbuh. Hari ini saya lebih baik apa dibanding hari kemarin? Saya meningkat dalam hal apa lagi? Gitu. Terus kemudian untuk materi kedua, ini pondasi dasar. Jadi saya itu ada member yang baru memakai 2 jurus happy hockey. Itu kehidupannya sudah luar biasa membaik. Yang pertama adalah SK-nya kehidupan sama higher self. Dia baru praktek konsisten 2 itu saja. Yang lainnya tuh materinya apa tuh lupa. Yang lainnya tuh materinya apa itu tidak dipraktekkan maksimal. Baru 2 itu. Tapi dari beli apartemen, dari proyek miliaran dan sebagainya itu hal yang mudah gitu. Sampai akhirnya istrinya pun terdorong untuk ikut happy hockey juga. Karena dia yang sudah mengandalkan keajaiban keberuntungan, istrinya masih berpikir logik. Dia nggak bisa santai, sok nyari uang santai gitu. Pokoknya logik banget dengan kepala gitu ya. Sembarangan beli apartemen padahal duit belum ada, bla 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 gitu. Jadi selalu dengan pikiran logik. Sementara ya ini enggak gitu. Jadi benar-benar mempraktekkan materi, baru 2 jurus kehidupannya udah luar biasa ya. Nah, poin yang nomor 2 adalah di materi energi tertinggi di SK kehidupan. Nah, teman-teman untuk evaluasi, sudahkah sepanjang hari memancarkan bahwa Anda itu adalah pemimpin di dunia ini, Anda adalah qualified? Itu jangan sampai lepas kesadarannya teman-teman. Karena kalau teman-teman masih ngejar uang, berarti teman-teman sudah lepas dari kesadaran itu. Teman-teman takut sama hantu, itu sudah lepas dari kesadaran itu. Ya, bahwa bumi dan segala isinya diciptakan dulu, baru manusia. Untuk apa? Untuk dikuasai. Ya, jadi teman-teman kalau masih khawatir, cemas, masih mengejar-ngejar uang terutama, berarti belum mempraktekkan materi nomor 2 ya. Jadi bagaimana teman-teman sepanjang hari konsisten merasa bahwa saya qualified, saya pemimpin. Masa iya seorang raja turun tahta ya, karena mau cari uang gitu. Sebentar masyarakatku ya kan, aku lagi nggak punya uang, aku mau turun tahta dulu untuk nyari uang. Masa raja kayak gitu? Ya, artinya dia punya kuasa merintah uang. Uang itu bukan dikejar, tapi harusnya ditarik gitu. Nah, poin nomor 3 ini sering terjadi pada saat pilpres kemarin. Teman-teman merasakan nggak yang mulai belajar peka terhadap vibrasi? Hamin 1 minggu sampai sekarang pun masih berasa sebenarnya bahwa terutama puncaknya di pemilu, vibrasi nasional nggak bagus di Indonesia. Bahkan hamin 1 tuh pas hari H pemilu ya, saya itu hampir seharian tiduran karena merasakan begitu tidak nyamannya vibrasi kolektif yang terjadi di Indonesia. Perdebatan, permusuhan, ingin mengalahkan yang lain dan lain sebagainya ya. Sampai sekarang alam merespon. Jadi alam itu nggak jahat, alam itu nggak pernah marah. Alam hanya merespon atau mengembalikan vibrasi yang dipancarkan oleh orang-orang. Makanya kemarin saya mendadak dapat intuisi untuk meditasi bersama, dan sekaligus poin dari meditasi salah satunya adalah memancarkan kedamaian, karena vibrasi Indonesia sudah sangat parah. Indikator parah itu apa? Alam merespon, puting beliung, banjir, longsor ya, akhir-akhir ini lumayan ekstrim gitu. Itu bukan alam marah, bukan alam memberikan karma atau apa enggak, tetapi vibrasi merespon vibrasi kolektif yang ada di Indonesia. Nah, kalau nggak diperbaiki dari kita, mau dari siapa lagi? Makanya kemarin meditasi fokusnya juga untuk memancarkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, biar memancar untuk Indonesia. Nah, di poin materi nomor 3, ketika teman-teman masih ingin mengalahkan yang lain, berarti belum melampaui keterpisahan.
Termasuk Anda berkeluarga menganggap istri adalah orang lain atau suami adalah orang lain, berarti teman-teman masih belum melampaui keterpisahan. Sama tetangga masih bersaing, pengen ngalahin, pengen terlihat lebih kaya, berarti belum melampaui keterpisahan. Ketika Anda tidak pernah merasa menang, Anda tidak akan pernah merasa kalah. Jadi ketika saya tidak perlu mengalahkan yang lain, saya tidak perlu merasa kalah. Gitu. Jadi saya nggak pernah merasa diri saya kalah dengan yang lain. Kemudian, keuntungan dari melampaui keterpisahan adalah teman-teman pencapaiannya bisa jauh lebih maksimal. Karena kalau masih ingin mengalahkan yang lain, misal tetangga saya mobilnya 2, saya punya mobil 3, atau mau punya mobil plus motor 2, sudah merasa lebih hebat gitu. Atau temennya income-nya 10 juta, Anda 11 juta udah ngerasa cukup. Padahal harusnya bisa 1 miliar, tapi gara-gara pengen mengalahkan saja, yang penting dia sudah kalah. Gitu. Jadi poin melampaui keterpisahan itu supaya teman-teman fokusnya adalah hidup ini untuk mengekspresikan potensi terbaik diri. Jadi pastikan teman-teman saat ini apapun yang dilakukan adalah optimal yang terbaik. Ini yang terbaik yang saya bisa. Ini yang terbaik sebagai seorang Bimo yang Bimo bisa, gitu ya. Nah, terus kemudian vibrasi. Nah, vibrasi ini rumus dari kehidupan, teman-teman. Vibrasi adalah rumus dari kehidupan. Saya beberapa kali menerima konsultasi, mau permasalahan karyawan, mau permasalahan rumah tangga, permasalahan finansial, ketika dikupas, ya rumusnya dari vibrasi itu. Apapun problemnya. Ya. Nah, poin yang paling krusial adalah bahwa vibrasi force sama dengan kemiskinan. Itu yang membuat saya tertarik belajar vibrasi. Masa sih kemiskinan sama dengan vibrasi force? Gitu. Kemiskinan kan bukannya ini ya, nggak punya modal, pendidikan rendah, terus nggak punya bisnis atau apalah gitu. Ternyata enggak. Kemiskinan adalah vibrasi force penyebabnya. Ketika saya belajar vibrasi, saya konsisten di vibrasi power, ternyata keajaiban keberuntungan berdatang. Karena semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan, hukum law of vibration. Jadi kalau teman-teman kehidupan saat ini belum baik, cek vibrasinya. Teman-teman memancarkan apa kemarin, sehingga hidup sekarang seperti ini. Kalau sekarang belum baik. Kalau pancarannya masih sama, maka masa depan kurang lebih akan sama. Gitu.